Oke, Sobat Caping, hari ini saya berada di lahan milik Bapak Sukri alias Bapak Abdul Mukmin. Nah ini, jadi sekarang jadi Sobat Caping. Tuh pakai caping. Buka dulu. Nah hari ini saya bersama dengan Pak Sukri dan juga ini ada Bapak Umar. Kami akan membuktikan karena Pak Sukri ini masih kurang percaya terhadap keefektifan penggunaan perangkap ini. Nah, jadi hari ini kita akan mencoba karena Pak Sukri beberapa hari yang lalu sudah pernah melihat video juga yang ada di channel ini tentang pembuatan perangkap dan pemasangan perangkap. Nah untuk membuktikannya hari ini kita memasang di lahan milik Bapak Sukri sendiri. Nah, jadi yang kita gunakan umpannya ini ada 3 macam. Ini ada terasi ya. Nah ini terasi. Kemudian kita mencoba menggunakan ikan. Nah ini ikan wader atau kelemar. Nah kita juga menggunakan yuyu. Nah, karena di sini termasuk daerah yang susah untuk mencari keong sawah, jadi kita mencoba menggunakan 3 macam umpan ini. Nah untuk umpan yang ini terasi ini, sebenarnya dari sisi aroma memang terasi ini aromanya sangat menyengat sekali, tetapi kekurangan dari penggunaan terasi ini, jadi terasi ini ketika kita tusuk dia mudah hancur, dan ketika kita pasang setelah nanti kita letakkan di lahan, jika terkena panas dan air maka biasanya bahan terasi ini akan hancur. Nah beda halnya dengan penggunaan ini yuyu atau ikan walatang, dimana aromanya memang tidak begitu menyengat, tetapi biasanya setelah 2-3 hari setelah pemasangan ini aromanya akan sangat bau sekali. Ini kebetulan saya cari tadi malam di rumah. Sekarang sudah aromanya cukup menyengat ya. Memang lebih menyengat yang terasi karena tahu sendiri aromanya terasi ini sangat menyengat. Tetapi kelebihan dari penggunaan hewan seperti ini semakin lama aromanya akan semakin menyengat. Jadi saya sarankan lebih baik kita menggunakan umpan hewan seperti ini. Bisa menggunakan yuyu atau kepiting sawah, ikan, kemudian keong sawah, kodok atau kata itu bisa juga. Yang penting semua umpan yang kita gunakan nantinya akan mengeluarkan aroma yang menyengat sekali, sangat bacang. Karena biasanya walang sangit ini suka terhadap aroma yang sangat menyengat. Nah, ini terbukti ya. Ini sudah mulai ada yang hinggap di tangannya Mbak Sapta. Ini terbukti ya. Tapi kita akan membuktikannya langsung nanti. Jadi umpan mana yang paling efektif untuk kita gunakan. Nah oke Sobat Caping, seperti yang pernah saya bilang di video-video sebelumnya, jadi hasil dari pemasangan perangkap ini bisa Sobat Caping lihat ya, kita tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Ini kurang lebih 10 menit yang lalu lah kita pasang. Ini sudah mulai ada walang sangit yang mulai hinggap. Ini berusaha mencari lubangnya, dia akan masuk. Nah jadi nantinya ketika walang sangit sudah masuk ke dalam perangkap ini, dia tidak susah untuk keluar lagi, sehingga nantinya dia akan jatuh ke dalam air sabun ini. Jadi seperti itu cara kerja dari perangkap ini. Nah untuk pemasangannya sendiri, ini sebaiknya saya sarankan kita pasang di pinggir pematang. Namun kalau Sobat Caping khawatir takut kena senggol orang yang membawa rumput atau orang yang lewat di pematang, jadi kita bisa memasangnya maksimal 1 meter dari pematang ini. Jangan dipasang di tengah. Kenapa seperti itu? Karena nantinya biasanya walang sangit akan berkumpul di bawah sini dulu sebelum dia masuk ke dalam perangkap ini. Jadi jika kita masang di tengah, dia akan sedikit mengganggu tanaman yang ada di sekitar perangkap ini. Namun jika kita masang di pinggir pematang, dia tidak akan sampai merusak tanaman. Jadi itulah fungsinya. Kenapa kita pasang di pinggir pematang saja.
Oke, Sobat Caping, jadi itu tadi ya sedikit informasi tentang bagaimana cara kita dalam meletakkan perangkap walang sangit ini. Insya Allah besok kita akan mereview bagaimana hasilnya. Tapi tadi sudah kita lihat ya dengan umpan terasi, karena memang bau terasi ini sangat menyengat sekali, sehingga itu sudah ada beberapa yang mulai datang ke perangkap. Tapi untuk yang kepiting sawahnya ini masih belum. Kita akan tunggu hasilnya besok ya. Kita akan melihat bagaimana hasilnya dan kira-kira umpan mana yang paling efektif untuk kita gunakan. Oke Sobat Caping, seperti janji saya kemarin, hari ini saya akan melakukan review. Bukan akan melakukan sih, barusan saya sudah mengecek perangkap-perangkap yang sudah kita pasang kemarin. Jadi dari beberapa perangkap jadi kemarin kita akan menggunakan dua bahan, dua umpan, tiga macam juga. Ada yuyu, kemudian ikan kurma, waduk, dan juga terasi. Jadi dari ketiga umpan itu saya cek barusan, untuk yang terasi kan ada dua botol kemarin, dua perangkap. Yang satu masih utuh, tetapi yang satunya itu habis, lepas Pak. Lucu. Nah makanya saya rasa terasi itu kurang efektif. Mengapa seperti itu? Karena yang pertama, sekarang kondisi cuaca panas Pak. Jadi terasi itu cepat kering. Kemudian yang kedua yang kemarin itu seperti yang saya bilang, ketika ditusuk dia mudah lepas sehingga hancur. Jadi tadi satu perangkap itu tidak ada yang masuk sama sekali. Tetapi untuk perangkap yang menggunakan umpan yuyu atau kepiting sawah kemarin, dari beberapa yang kita pasang 90% sudah banyak walang sangit yang masuk, termasuk yang di depan, di lahan depan itu lahan demplot. Nanti sebaiknya dipindah saja Pak posisinya, jadi ditaruh sebelah selatan karena angin kan ke selatan. Jadi biasanya walang sangit itu kan mengejar aroma yang bau Pak, sehingga dia nanti akan secepatnya hinggap ke perangkap. Jadi menurut saya dari beberapa umpan yang kita pasang memang lebih efektif jika kita menggunakan umpan dari istilahnya bahannya gitu, atau hewan lah Pak, bisa menggunakan yuyu, kemudian keong sawah, ya keong mas juga bisa, ataupun menggunakan ikan. Tapi yang paling efektif adalah kepiting sawah dan keong sawah. Selain bisa digunakan sebagai umpan, bisa menggunakan hama. Jadi itulah beberapa review. Kalau mana Mas? Kalau pakai daging unggas itu kan tidak masalah. Yang penting umpan itu bisa mengeluarkan aroma yang menyengat Pak. Artinya bau bangkai lah Pak ya. Karena walang sangit itu senang kepada aroma-aroma yang menyengat, sehingga dia akan segera masuk ke dalam perangkap. Nah, kalau misalkan Pak Sukri membeli udang misalkan Pak, itu bisa kita manfaatkan Pak. Jadi dagingnya bisa kita goreng, kemudian kepalanya itu biasanya kan dibuang. Nah itu bisa kita manfaatkan untuk umpan ini. Nah jadi ini juga sekaligus menjawab pertanyaan beberapa teman petani atau sobat caping di sana yang menanyakan jika menggunakan umpan lainnya apakah bisa. Sebenarnya bisa Pak, umpan apa saja bisa, yang penting bau ya. Bau Pak. Kemudian yang paling penting juga umpan itu jangan sampai terkena air sabun. Jadi kemarin kan sudah menggunakan alat ya dari botol itu Pak, dari selang. Nah itu lebih efektif Pak. Jadi cukup kita ya memencetnya saja sehingga langsung masuk ke dalam Pak, daripada kita menggunakan canting ataupun gelas air mineral itu lebih efektif. Intinya jangan sampai terkena air sabun lah, biar walang sangit itu segera masuk. Jadi intinya dalam pengendalian walang sangit ini ada dua cara yang bisa kita lakukan. Kita bisa menggunakan perangkap hama walang sangit yang sudah kita pasang kemarin, ataupun dengan menggunakan cara kimia. Tapi seperti yang kita tahu bahwa walang sangit ini biasanya menyerang tanaman padi ketika
ketika memasuki usia generatif, Pak. Terutama ketika padi itu mulai mengeluarkan malai. Nah, sedangkan ketika padi mulai mengeluarkan malai itu sebaiknya jangan kita semprot menggunakan pestisida, lebih-lebih insektisida, karena nanti jelas akan berpengaruh terhadap malai yang akan membentuk, ya akan melakukan penyisian. Jadi sebaiknya kita menggunakan perangkap. Kalaupun kita menggunakan insektisida, yang jelas tidak semua walang sangit itu akan terkena, Pak. Nah, sisa-sisa walang sangit yang tidak terkena itu bisa kita kendalikan dengan menggunakan perangkap walang sangit. Nah, yang paling penting juga jika kita menggunakan perangkap walang sangit ini kan ramah lingkungan, sehingga tanaman padi itu bisa lebih sehat. Seperti yang Pak Sukri sampaikan beberapa hari yang lalu di lahan yang Jambi Sari itu, Pak. Jadi harapannya bisa kembali ke organik, sehingga nantinya ketika beras yang kita akan lebih sehat. Jadi sekarang sudah yakin ya, Pak, bahwa perangkap ini terbukti efektif. Nah, saran saya nanti setelah 5 hari sebaiknya diganti lagi. Jadi ini perlu ditambah ya, tak penuhin perangkap. Nah, jadi keefektifan perangkap ini lebih banyak lebih bagus. Itu intinya. Daripada botol kita buang, kan bisa kita manfaatkan. Nah, daripada dibuang, ya sebenarnya sih bisa kita jual kalau murah. Tapi lebih baik kan kita manfaatkan seperti ini. Oke, Pak? Oke, Sudah puas, Pak? sudah. Sudah yakin ya, Pak ya? Iya. Oh, cuman ada satu. Kenapa ya walang sengit kok senang bau? Ya karena walang sangit itu tidak pernah mandi. Oh, betul. Dan bau memang itu walang sengit. Bau? Iya. Ya, mengeluarkan bau. Ya karena sering hinggap di bau-bau itu, Pak, sehingga dia bau. Kenapa dinamakan walang sangit? Karena mengeluarkan aroma yang bau. Sengit ya. Sengit. Ya. Sebelum ditutup, Sobat Caping, ini ada informasi kemarin Pak Sukri mengatakan ada tanaman jagung yang sekarang sudah umur berapa? Sudah hampir panen. Hampir panen, dan jagung ini kabarnya tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali. Sama-sama tidak. Tidak pakai sama sekali. Untuk varietasnya apa, Pak? 816. BC 816. Iya. Oke ya, mudah-mudahan nanti kita di lain waktu, Pak, punya kesempatan kita berkunjung langsung untuk melihat kondisi tanamannya. Bagus apakah tanaman jagung itu meskipun tanpa menggunakan pupuk kimia, Siap. tetap menggunakan serbuk gagang tembakau. Tembak. Oke lah, jadi kemarin kita sudah membuktikan sendiri di tanaman padi. Tadi sekarang jangan bisa dibuktikan. Oke ya Sobat Caping, semoga video kami ini bisa memberikan sedikit tambahan wawasan lah kepada Sobat Caping semuanya, utamanya dalam mengendalikan serangan hama walang sangit pada tanaman padi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.